Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, selamat datang di kegiatan MPLS SMP Islam Anharul Ulum tahun 2021. Hari ini kita akan memasuki materi tata krama siswa. Nah, berikut adalah contoh dari tata krama, ada 2 gambar. Bisa kita lihat bersama. Kemudian pengertian tata krama. Tata krama itu dilihat dari arti katanya, ada tata yang artinya adat atau aturan atau kaidah. Kemudian ada krama yang artinya sopan santun atau kelakuan atau perbuatan. Nah, tata krama adalah istilah lain dari sopan santun, yakni perkataan dan perbuatan yang penuh dengan budi pekerti, beradab sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, macam-macam tata krama ada beberapa ya. Yang pertama ada tata krama pergaulan, tata krama berbicara, tata krama penampilan, tata krama makan, dan tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Yang pertama ada tata krama pergaulan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu di lingkungan rumah, bersama dengan orang tua, saudara, maupun dengan anggota keluarga yang lain ya. Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan tempat tinggal. Kemudian di lingkungan sekolah, yaitu kepada kepala sekolah, kepada guru, karyawan, maupun kepada teman. Tata krama di lingkungan rumah. Nah, keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Jadi, sangat penting sekali ya di lingkungan keluarga itu, karena keluarga tadi merupakan tempat pertama sebagai pembentukan karakter kita, seperti itu. Contohnya, menghormati keluarga dan melaksanakan perintah orang tua dengan baik. Kemudian menyambut ajakan orang dengan wajah yang riang dan gembira. Jadi kalau kita diajak orang tidak boleh dengan memperlihatkan dengan wajah yang cemberut seperti itu. Kemudian kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian, bila diajak bicara, kita juga harus memperhatikan lawan bicara kita dengan baik. Kemudian, selalu minta izin kepada orang tua sebelum pergi, berangkat sekolah maupun bermain. Jangan lupa selalu mengucapkan salam ketika kita akan masuk ke dalam rumah. Tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, sebagai kontrol sosial yang berangkat dari kebiasaan, adat istiadat dan norma disebabkan dalam masyarakat merupakan tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang dan budayanya. Maka dari itu kita harus saling menghormati di sini. Sebagai contoh, selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua maupun saudara maupun tetangga kita. Kemudian membiasakan mengetuk pintu ketika kita akan bertamu di rumah orang lain. Kemudian kita juga harus saling menolong kepada sesama tetangga. Nah, kita juga harus selalu menghargai saran dan pendapat dari orang lain. Yang ketiga, ada tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat sosialisasi penting bagi anak dalam lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipatuhi.
Contohnya, kita harus bersikap sopan kepada guru dan karyawan. Mengucapkan salam ketika bertemu guru, karyawan, maupun teman kita. Kemudian tidak boleh lari-larian ketika kita lewat di depan guru. Selalu minta izin dengan baik dan sopan ketika kita meninggalkan kelas. Dan kita tidak boleh membantah guru dengan emosional. Kemudian kita juga harus saling menghargai kepada antar teman. Dan kita tetap harus mematuhi tata tertib sekolah yang telah ditetapkan. Dan tak lupa kita juga tidak boleh berbicara kasar maupun mengejek teman kita. Nah, tata krama berbicara. Jangan mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Kemudian kita juga harus berbicara dengan jujur. Kemudian kita ketika ada orang yang lain yang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan. Tidak boleh menyindir atau berlagak sombong serta merendahkan orang lain. Kemudian selalu mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian dari orang lain. Kemudian ada tata krama penampilan. Selalu berpakaian yang pantas dan sopan dimanapun kita berada, di setiap keluar rumah ataupun di sekolah. Nah, cara menggunakan seragam, ketika memakai seragam sekolah, seragam harus dimasukkan, harus memakai dasi dan memakai sabuk hitam. Kemudian ketika olahraga, kita juga harus memakai pakaian olahraga. Jadi, intinya adalah kalau ketika tata krama penampilan itu adalah kita selalu berpakaian menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Kemudian ada tata krama makan. Jadi ketika kita makan itu kita tidak boleh untuk sembarangan. Memang harus tetap ada tata krama atau adab makannya harus ada. Nah, yang pertama tetap kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Kemudian ketika kita mencicipi makanan atau minuman itu tidak boleh dengan bersuara. Kemudian ketika makan pun juga jangan sampai kita mengeluarkan suara atau bersendawa. Kemudian ketika batuk, kita juga harus menutup mulut supaya orang lain itu merasa nyaman ketika makan bersama kita. Tata krama menggunakan fasilitas umum. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dengan baik di dalam kelas maupun di lingkungan luar kelas. Kemudian kita juga harus sopan berkendara, tidak boleh kebut-kebutan. Kita juga tidak boleh merusak taman umum misalnya atau fasilitas-fasilitas umum yang lain. Kemudian apa sih manfaat dari tata krama dalam kehidupan manusia? Yang pertama, membuat seseorang bisa disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Memberikan kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dan kita dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Sekian materi tata krama siswa yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, setelah materi ini selesai, silahkan menjawab pertanyaan dari link Google Form yang akan di-share ya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.